سنة نظرة آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمنا وغيرهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنات والمشارك العديد الموارد الحوادث الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله تعالى ونفعنا به halaman 5 berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qabatul Nurul Jum'ah khutbah pertama. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi ialah bagi Allah allazi yang bil imani ay allazi hadana yang menunjukkan allazi yaitu Allah na kepada kami bil imani kepada keimanan. Wallazi dan dia yang jazana membalas alladzina kepada kita atau kepada kami di amalina dengan perbuatan kita, amal kebaikan kita. Bukan kami ya, kita. Ahmadu, saya memujihu kepada Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala dan maha tinggi Allah ala tawali alaihi atas terus menerusnya nikmat, atas nikmatnya yang terus menerus. Ala alaihi al mutawaliyah ay ala tawali malaihi atas nikmatnya yang terus menerus. Allazi yang aulana menguasakan, allazi atau Allah na kepada kita. Wa asyhadu dan saya bersaksi anna la ilaha bahwa tiada Tuhan illallahu melainkan Allah allazi yang anzala menurunkan allazi atau Allah alaina kepada kita alkitabah menurunkan apa kepada kitab bukan sebagai petunjuk wa tibyanan dan sebagai penjelasan. Wa asyhadu dan saya juga bersaksi anna Muhammadan bahwa Nabi Muhammad abduhu ialah hambanya Allah wa rasuluhu dan rasulnya Allah. Bima terhadap sesuatu uhiya yang diwahyukan ilaihi kepada ma atana mendatangina kami. Artinya saya bersaksi kepada Nabi Muhammad beserta segala yang dibawa oleh beliau. Syarat iman kan gitu. Kullu ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, artinya saya akan bersaksi terhadap apapun, segala apapun yang disampaikan oleh Nabi. Allahumma sholli wa sallim, Allahumma ya Allah salli sampaikanlah salawat wa sallim dan salam ala sayyidina Muhammadin kepada sayyidina Muhammad maulana di pertuan kami. Wa ala alihi dan kepada seluruh keluarganya, wa sahbihi dan para sahabatnya, salatan dengan salawat la imaini yang abadi keduanya, la ghayatan tiada puncak lahuma bagi keduanya, adadan dalam hal jumlah, wa zamanan dalam hal waktu. Dengan salawat yang terus menerus sebanyak-banyaknya tanpa ada batasan, tanpa ada waktunya. Amma ba'du, sesudahnya Faya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, kama anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala al-islam hudu'an wa qiyada. Koma ini ya, bukan titik, artinya dalam membacanya. Kama anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala al-islam hudu'an wa qiyada, kadzalika ja'ala al-iman qasida wa il'ana. Kama Allah sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala telah menjadikan Allah al-Islam kepada agama Islam, akan agama Islam hudu'an ketakwaan, ketundukan, wangkiyaza dan ketundukan. Kadzalika demikian juga Allah ja'ala menjadikan Allah al-imana kepada iman, menjadikan iman
Ajaran iman menjadikan kepada iman itu maknaan i'rab, tapi artinya ja'alal iman menjadikan iman Allah tasdiqan sebagai pembenaran, imanan dan pengakuan. Sebagaimana Allah menjadikan Islam itu sebagai bentuk ketundukan, maka Allah juga menjadikan iman sebagai bentuk pembenaran. Wa kama anna lil islami, dan sebagaimana anna sesungguhnya lil islami ialah bagi Islam amarat yang perintah persoalan tadullu alaihi, yang menunjukkan perintah-perintah yang menunjukkan kepada itu keduanya, ketundukan dan pembenaran. Tadullu alaihi ma. Kalau tadullu alaihi ya menunjukkan kepada Islam bukan. Jadi Allah itu menjadikan Islam sebagai bentuk ketundukan, iman sebagai bentuk pembenaran, dan banyak sekali hujah-hujah ataupun alasan-alasan yang menopang terhadap hujah tersebut. Wala kullu man idda'a iman shadiqan, wala, dan tidak kullu man, setiap orang, idda'a yang disebut al-iman, beriman itu shadiqan, belum tentu shadiqan. Orang yang disebut beriman itu tidak mesti shadiqan. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini buktinya. Jadi kalau ada orang yang katakan beriman, belum tentu dia bisa membenarkan. Masa? Iya, ini buktinya. Wa minan nasi, termasuk dari sebagian manusia, man adalah orang, ialah adapun orang. Ada sebagian orang yaqulu yang berkata, man amanna, kami beriman billahi kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan terhadap hari akhir, hari kiamat. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Ngomongnya aja beriman. Makanya di sini dikatakan bahwa wala kullu man idda'a imana shadiqan, belum tentu setiap orang yang mengatakan beriman itu pasti tasdik, pasti membenarkan, belum tentu. Fattaqullaha fattaqu, maka takwalah kalian Allah kepada Allah, wa barhinu, dan buktikanlah olehmu ala imanikum, atas iman kamu bisifa nufusikum, dengan murninya jiwa kalian. Kamu omongkan beriman, kemudian buktikan omongan kamu itu dengan murninya jiwa kalian. Wa husni a'malikum, dan sebaik-baik amal kalian. Jadi jangan ngomong iman. Tapi ternyata kalian tidak beriman, karena ada yang seperti itu. Makanya kalau kalian mau ngomong beriman, buktikan dengan apa? Dengan tulus jiwanya, dengan bagus perbuatannya. Jadi iman itu bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Kayak sepeda motor yang pistonnya 2. Kayak apa ya? Kayak mau moge lah, motor-motor gede itu kan pistonnya 2. Iman dan maksiat itu 2 modelnya. Kalau imannya naik, maksudnya turun. Nggak mungkin piston itu jalan 2 bareng, nggak mungkin. Kalau jalan 2 bareng sama-sama di atas, itu tandanya mogok. Mesti ke atas, ke bawah, itu lagi dia. Iman tepan iman, tidak akan maksiat. Kalau maksiat, tidak beriman. Turun sedang begitu. Makanya orang mau ngico, iman sabar nurul masuk, contoh lagi gitu. Ya, tapi setelah nyampe di lokasi ketika mau ngambil makelar sampai pas temu pas temu enak. Iya. Tak kan dengar yang tadi CCTV ini kan beda pangeran, guru. Ya, iman yang berbeda. Tak mungkin dia, saya sedang beriman kemudian saya nyuri. Ini pun tidak saat tepat. Karena beriman yang diswallow, nantang lagi. Mulai dari Jumat tidak beriman yang dihumepet. Ada boleh.
Karena iman itu ongkotoro. Kita selalu berdoa setiap hari sholat. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ana dini, karena hati kita itu selalu berbolak-balik, kadang tinggi, kadang turun, kadang bergoda. Untuk apa kalian harus membuktikan ketulusan jiwa dan bagusnya perbuatan? Liyumiddakum binasrihi, liyumidda agar menolong Allah kum kepada kalian binasrihi dengan pertolongan Allah. Dengan demikian maka Allah akan menolong kalian. Wa yu'ayyidakum, dan Allah akan menguatkan kalian bijundrihi dengan tentaranya Allah. Begitu caranya. Ada sekelompok orang ya, Anda pasti tahu, saya tidak perlu menyebut namanya. Mereka sudah pasrah, pokoknya saya pasrah kepada sholat. Sholat adalah kontrol saya. Sholat adalah indikator saya. Ya mestinya kita juga begitu dalam hal ini. Mau ngapain saja, pokoknya kamu sholat, insya Allah tidak akan aneh-aneh. Kenapa? Karena Allah menjamin. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau Anda sholat, maka kalian tidak akan melakukan fahsya, juga kemungkaran. Kalau Anda sholat tapi tetap fahsya dan mungkar, apa sholatnya yang salah? Ya enggak kan? Kalian yang salah dalam melakukan sholatnya. Kan begitu logikanya. Kalau kalian memang beriman, saya beriman, karena itu saya melakukan sholat. Dan saya percaya terhadap apa yang disampaikan Nabi, apalagi yang diteruskan di dalam Al-Quran. Gimana kalian Al-Quran? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat akan mencegah kamu dari perbuatan fahsya dan munkar. Maksudnya, saya berbuat fahsya, saya berbuat munkar. Ya, jangan-jangan kamu tidak sholat, hanya ngitung rakaat, kan gitu. Berat. Makanya kan kalau kita itu diampun mon sholat itu mi'rajul mukmin, mi'rajnya orang mukmin. Nabi itu mi'raj cuma 1 kali, kita 5 kali sehari. Cepat benar-benar. Enggak mana apa jeung benar. Mun teu pana beujang ya sedang mi'raj kita, cepat benar-benar. Coba kadang-kadang ketika cepat lewat jemurannya belum ditolong karena resep. Lewat, aduh, itu tidak cocok, saya akan kanutnya. Itulah iklan yang sebenarnya tidak ada iklan. Al-mu'minu haqqan man idza dzukirallahu wajilat qalbuhu. Al-mu'minu, orang yang mukmin haqqan, yang haqqan ya, yang sesungguhnya, yang ori, bukan yang tawe. Man ialah orang apabila dzukira disebutkan Allah wajilat bergetar qalbu. Kalau tidak bergetar, ya masih tawe, mungkin tawe juga. Wa khasya'at, dan menjadi khusyuk nafsuhu, jiwanya. Wa zada, dan bertambah imanuhu, imannya. Wa ala, dan meninggi yakinuhu, keyakinannya. Ketika Allah disebutkan, hatinya bergetar, khusyuknya, jiwanya berkhusyuk, imannya bertambah, keyakinannya semakin tinggi. May ya'tamidu ala rabbih, man, adapun sining orang yang kami berpegang teguh ala rabbih, kepada Tuhannya, fi nawali ghayatihi, di dalam memperoleh puncaknya, ba'da'an badala juhdahu, setelah mengorbankan jihadnya, fi sabili hajatihi, di dalam memperoleh kebutuhannya. Man yuqimus sholata bi'adabin, orang yang saya abajang melaksanakan sholat bi'adabin, kalaban azab. Boleh suka azab, apa jangan azab? Tak ada.
Iya abah ini kita ada. Wa khusyu'in ban khusyuk. Kita kalau mau ngomong soal sholat khusyuk ya, kita harus definisikan lagi. Ketika kita ngomong masalah khusyuk, jangan buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Khusyuk apa? Bukan itu maksudnya. Iya mungkin, iya juga, tapi tidak sebatas itu. Apakah khusyuk? Khusyuk adalah tidak ingat apapun selain Allah. Jadi menurut ulama, ya ulama yang mengatakan begitu, bukan ulama yang tidak mengatakan begitu. Khusyuk itu ketika kita sudah sholat, mi'raj. Cepat depan dan pengiran mata, tidak ada yang lain selain itu. Ada yang mengatakan khusyuk meresapi makna apa yang kita baca. Makna ini juga rimah. Ya, tapi bisa juga khusyuk dalam pengertian yang lain kan begitu. Nah, kita untuk mencapai pengertian yang pertama agak susah. Khusyuk sudah tidak ingat apapun. Karena khusyuk sholat itu kan tak ingat apa-apa, tu ingat apa pangeran. Tak ingat ke ibu di adik sampai apa ibu buka bermain tak ingat. Tak takut ke corona, ini takut ke mana? Iya kan orang, tak takut ke corona. Mau takut ke pangeran. Nah, enggak tak usah kaki ke pangeran. Kan ya kita akan kemana ke corona. Bukti lah, tak ada lalu. Ada gambar sahabat. Tak usah terdebat ke pangeran yang ada yang penting. Cuk kita ini, bayar ke pangeran. Tak akan kemana. Mungkin pada ngomong tak. Tak bersih ke pangeran. Kita pangeran. Jujur saja, tak usah. Tidak mahal. Tanggung pada tak kena ada. Mengalami kita kena ada yang ni. Baru sudah kena ada. Wah kita gardu anu, gardu itu tak kena ada. Justru kita kena ada bukan kita. Tak perlu tak kena ada. Mungkin amalan yang kita mana. Ini kalau saya cek pada pikirnya, kan pada pikir mau pilih apa? Tidak sebiasa. Watadzallulin wa khusyu'in watadzallulin wa khudu'in. Kita itu merasa khusyuk, merasa rendah di hadapan Allah. Khusyuk ini ya dalam konsep ijazul bayan beda dengan khauf. Khauf itu takut. Khusyuk, khasya itu takut juga. Khasyaan itu takut juga. Tapi takut lain. Takut lain. Ini misalnya takut kalau jin kan lain dong takut ke pangeran kan. Pokoknya kalau kita ngomong dalam konteks fikih, maka kamusnya harus kamus fikih ya. Jangan hanya selalu buka KBBI itu. Kalau menurut KBBI ya KBBI menurut urusan-urusan tidak apa-apa KBBI. Tapi ketika kita ngomong konsep khusyuk itu harus pakai konsep tasawuf. Apa bedanya khusyuk? Apa bedanya dengan khauf? Apa bedanya dengan haibah? Apa bedanya dengan ra'ibah? Banyak macam. Banyak takut itu banyak jenisnya. Takut sama apa? Takut sama harimau, takut sama hantu, takut sama Tuhan. Beda. Al-mu'minu sidqan man amana bi kulli ma ja'a bihi al-Qur'anu imanan. Al-mu'minu yang pun orang mukmin sidqan saung guna man intipani ka orang amana seiman pada orang bikul lima terhadap segala yang datang bihi dengan ma al-Qur'anu penapa Qur'an. Imanan kalau beriman la yuzalzilu yang tidak terguncang lagi lahu bagi man syakkun keraguan wartiyabun dan ragu-ragu. Dan kosakata tidak terbatas ya. Irtiyab dan syakur baik ya, tapi ya terpaksa harus dimanain ragu-ragu. La raiba fihi, maksudnya itu. La raiba, no doubt istilahnya. Nanti bahasa Inggris no doubt, tidak meragukan lagi. Orang yang disebut mukmin itu saung kuning dibandingkan orang
separta jebukol ke Al-Quran, pada baati Al-Quran melalui lisannya kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaban iman saya tak akun jipole kalaban berdengar keraguan dan sifat bimbang. Di misalnya kalian itu pas pengenalan satu ya, nggak ada satu, betul kan? Tapi mau tak kenanya satu, apa dari mana? Orang ini itu dia mau iman itu menurut ini tak boleh tahu yang suatu atau ternyata tak ada suatu itu kesukaan. Model Buddha Imam Al-Haddad, orang tidak akan pernah mencicipi manisnya iman dari saya malamah mencicipi. Imam Al-Haddad ini punya kitab namanya Hikamnya Al-Haddad. Di dalam Hikamnya Al-Haddad itu tertulis bahwa orang tidak akan merasakan manisnya iman selama dalam dia melakukan amaliyahnya itu tidak merasa nikmat, sama seperti ketika orang melakukan maksiat yang mampu. Jika mau misalnya merasakan orang maksiat, entar agung, tripping, pasang tak apa, sampok rokok, melakukan kenikmatan seperti itu dia akan merasakan nikmat. Orang itu melakukan amaliyahnya, betul pada dia itu nikmat. Dulu tahu rasanya nikmat. Jadi Allah ya Allah karena aku lagi main itu nyamper dari gue main ketemu jadi Allah mau usaha apa dia bayar aku ya Allah marah mau ya Allah ketemu orang itu buka pangeran marah kok marah surat dia marah surat aku gitu ya usaha itu usaha dia bunga. Padahal berkalian itu tepan maksiat tak apa sah tepan krong dorong sambil ngibul cewek bukan cewek orang itu bukan loh. Kebiaki maksiat ketika anda itu merasa sangat nikmat dengan kejadian seperti itu, kalian akan merasakan manisnya iman kalau melakukan amal ibadah itu sama dengan orang itu merasakan kenikmatan. Ketika tepan haji, tepan bojong, cek nikmat ya ini loh, minum kopi, coba kasih lagi, memang kan dia kesini. Tuh, siapa itu itu? Saya. Ibu tak ada nih mati pak itu. Dakros. Ya, direstui dalam keadaan itu sampai kita.